Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor farmasi. Yang pertama IRA, kedua KF, ketiga INAF, keempat KLBF, kelima ISILO, keenam BMAS, dan ketujuh VIPA. Kita langsung saja ke saham pertama, ada IRA yang hari ini ditutup malah terkoreksi 1,92% ke harga 2040. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang IRA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA tadi open gap up ya, karena bukanya tuh di harga 2210. Sayangnya nggak mampu melewati 2250, dia akhirnya turun. Sempat breakdown tapi tetap dipertahankan, tutupnya di atas 2000. Dengan kondisi seperti ini, IRA uptrend dan juga dia sudah membuat swing low barunya di area 1800. Kalau dibuat webnya ini seharusnya dia ini di web 3 ya, ini web 1 turun, ini dia di web 2 nya. Ini web 3-nya harusnya bisa sampai 2400 dia uji. Tapi lihat besok lah. Yang penting kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, toleransinya jangan jebol 2000. Kalau dia tutup di bawah 2000, ada peluang kembali ke 1800. Mending out aja. Jadi kalau memang IRA ini mau mengarah ke atas, itu kecil kemungkinan sampai breakdown. Tapi namanya market ya bisa-bisa aja ya. Cuman ya sebagai trader harus punya trading plan. Kalau saya trading plannya jebol 2000 saya akan jual. Itu aja. Jadi besok kalau penutupannya di bawah 2000 jual. Jadi seperti itu. Dengan kondisi seperti ini ya, misalnya spekulasi buy di 2040 atau sampai 2000, coba antri 2000 sampai 2040. Cut loss kalau jebol 2000 bisa cut loss di 1970 atau di 1980. Cut loss saja dulu karena tutup di bawah, karena ada potensi dia turun lebih dalam. Karena juga hari ini kan volumenya besar, cuman nggak tahu nih volumenya besar ini apakah seller atau buyer saat ngangkat harga IRA ini, kan belum saya cek juga. Jadi seperti itu. Target kenaikannya ya akan uji 2200 lagi sampai 2100. Nih risk rewardnya 1:2. Kalau tertarik ya boleh menurut saya, karena masih uptrend dan potensi yang membentuk web 3 untuk IRA. Jadi seperti itu, tetapi ini tetap disclaimer on. Bisa aja analisa saya salah. Kita langsung saja ke saham kedua, ada KF yang hari ini juga diikut tertekan 3% lebih, terkoreksi ke harga 2550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF nggak bisa terelakkan. Ini saham downtrend. Dan ya ini dia sudah membuat higher low barunya di 3600. Sebelumnya ini kan di 4000, terus turun 3000. Nah ini kalau jebol 2500, ya ada peluang turun lebih dalam. Target selanjutnya, melihat histori sebelumnya 1990 sampai 2000 ya. Semoga aja ada perlawanan di area supportnya 2500. Kalau ada pantulan ya cukup bagus. Nah di sekitaran ini ya, ini kan area demandnya nih. Nah di 2500 sampai 2400. Jadi seperti itu untuk KF. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ya coba di antri di dekat-dekat support, misalnya di 2500 sampai 2460, dan jebol 2400 cut loss saja. Dan kalau mantul ya ada peluang profit yang cukup besar. Misalnya belinya di 2480. Nih targetnya kan terdekat 2650. 7%. Cut loss-nya 6%, risk reward-nya 1:1. Tapi kalau dia naik sampai 2800, 1:2 risk reward-nya. Ini kan cukup menarik. Yang penting KF nggak jebol 2400 ya, masih bisa di hold. Seperti kalau Bapak Ibu namanya trading ya fokus ke saham-saham yang sudah Bapak Ibu analisa. Jangan melihat saham yang lain, karena kalau Bapak Ibu
melihat lagi running trade, melihat saham lain. Kalau Bapak Ibu yang sudah profesional ya bisa dengan cepat. Cuman kalau Bapak Ibu yang baru belajar itu akan kacau. Yang seharusnya melihat saham watchlist karena melihat di running trade ada yang naik tapi bingung bagaimana analisanya, menganalisa juga dari awal kan butuh waktu dan butuh kecepatan. Apalagi yang belum bisa melihat bid offer, lihat Broxum ya. Jadi seperti itu. Fokus saja ke hal-hal yang kecil dulu, ke saham-saham yang sudah di watchlist, yang sudah dianalisa Bapak Ibu sebelumnya. Kalau itu belum naik hari itu ya sabar aja. Tunggu sampai dia naik. Yang penting dia di dalam area trading plan Bapak Ibu ya tetap hot. Kalau dia jebol area cut loss-nya ya harus cut loss. Kalau take profit-nya ya disesuaikan, mau take profit di berapa persen ya yang penting di dalam trading plan. Jadi seperti itu. Untuk KF ya potensi besar besok masih bisa turun. Targetnya ya ke bawah ke 2.500 sampai 2.400. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Inaf yang hari ini juga ditutup terkoreksi 2,69% ke harga 2.530. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Inaf didistribusi. Tapi ini bid offer-nya tipis ya, hati-hati nih main di sini. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, dengan kondisi seperti ini yang harusnya ada pantulan di 2.590 sampai 2.600 namun gagal. Jadi kalau besok dia nggak mampu naik ya arahnya 2.400 sampai 2.300 lah. Enough juga saham downtrend, hindari dulu lah, nggak usah maksa, jangan berharap dulu setelah beli saham yang downtrend seperti ini bisa ada pantulan. Memang bisa ada, cuman kalau Bapak Ibu yang nggak disiplin cut loss, kalau nggak sesuai skenario dia terus turun nggak mau cut loss, itu yang jadi masalah. Makin dalam makin mendalam. Ini kan seperti ini. Kalau misalnya dulu Bapak Ibu beli di area 3.000 sampai 3.100, kalau dia breakdown yang nggak rela cut loss ini udah floating loss berapa nih? Dari 3.100 misalnya beli ini 19% harusnya ya. Ini strategi saya ya, kalau Bapak Ibu yang pemula itu setelah beli saham dan dia jebol support dan tutup di bawah support langsung cut loss, nggak usah mikir besok bisa naik, nggak usah dipikir itu, cut loss saja dulu. Kalau Bapak Ibu nggak siap cut loss dengan modal besar, coba modal kecil dengan memperbaiki psikologis ya, seperti itu. Namanya trading nggak bisa pakai perasaan, harus rela. Kalau cut loss ya cut loss, mau untung besar ya harus ruginya besar juga. Tapi biasanya kan bisa diminimalisir, cut loss-nya sekian, untungnya bisa lebih tinggi. Misalnya risk reward-nya 1/2 atau 1/3. Seperti itu. Kalau dengan kondisi seperti ini 1/1 juga ya masih ideal. Yang penting Bapak Ibu disiplin cut loss. Selama nggak bisa disiplin cut loss, selama punya perasaan nggak rela cut loss, ya nggak akan bisa berubah. Sampai kapanpun Bapak Ibu nggak bisa memperbaiki sistem trading. Selamanya seperti itu, stuck dengan gaya itu ya. Coba kalau Bapak Ibu catat saham yang Bapak Ibu nggak rela cut loss itu, mana yang lebih banyak? Antara turun yang lebih dalam atau rebound? Pasti kebanyakan yang Bapak Ibu nggak rela cut loss itu rata-rata sahamnya turun lebih dalam. Ya mungkin ada 1-2 yang rebound, tapi kebanyakan turun lebih dalam dan stuck uangnya di situ ya. Ujung-ujungnya kalau nggak sabaran rela cut loss lebih dalam di bawah. Padahal ada kesempatan misal seperti ini, cut loss dulu di 3.000 nggak di cut loss. Setelah dia turun lebih dalam nih sampai 2.500 nggak tahan juga akhirnya cut loss ya kan. Sudah buang waktu, buang duit lagi. Harusnya bisa cut loss lebih kecil, punya kesempatan pindah ke saham lain, tapi karena mental yang nggak mau cut loss, nggak mau rugi itu susah ya. Memang harus diakui itu kesalahan rata-rata ya. Bahkan ya yang awal-awal masuk dunia saham juga seperti itu. Yang sekarang mungkin trader profesional juga ya dulunya seperti itu, tapi ya dia mau memperbaiki diri, mau disiplin cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk Enough kita langsung saja ke saham keempat. Ada KLBF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 1.295. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Bahkan dari tanggal 13 Juli juga net buy, baru 1 hari net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, KLBF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, KLBF ini memang saham berfundamental bagus, tapi kalau namanya marketnya mau turun, ya biarpun berfundamental bagus, ya agak susah naik. Kalau Bapak Ibu mau simpan untuk jangka panjang, ya harus punya strategi, punya cash untuk nambah di bawah di harga-harga yang Bapak Ibu mau. Nah, ini kan terlihat dia sudah membentuk higher low baru 2 dan lower low baru, terus dia gagal breakout 1320. Ini arahnya potensi besar ke bawah. Cuman kalau besok dia bisa rebound ya bagus, tapi kalau besok candlenya tetap merah, ada peluang KLBF ke 1200. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Wait and see aja dulu, karena sektornya juga kurang menarik para investor atau yang punya bahan uang besar atau yang bisa dibilang bandar. Ya sektor ini belum menarik, apalagi KLBF. Jadi yang sudah punya dan belum cut loss atau yang mau disimpan untuk investasi, ya hold aja. Kalau punya dana, nanti tambahnya di area 1200 sampai 1220. Kalau dia ke bawah sini bisa approach down di bawah lagi dengan skenario jebol 1200, ya tambah di sekitaran 1000. Jadi seperti itu aja skenario untuk KLBF. Jadi KLBF ini belum aman. Kalau mau aman ya KLBF harus confirm breakout di atas 1400. Kalau sudah confirm breakout di atas 1400, KLBF bisa bullish. Jadi seperti itu untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Silo yang hari ini ditutup naik tipis 0,58% ke harga 8.600. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Silo didistribusi. Ini Silo juga bid offer-nya tipis, ini gampang diguyur. Jadi kalau Bapak Ibu yang mainnya di bawah 20 lot, 30 lot ya masih aman. Cuman kalau yang mainnya besar, ini sangat berpotensi nggak bisa keluar. Ya, karena ini lihat bid offer-nya sangat-sangat tipis dan nggak liquid. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Silo memang cukup bagus. Dia ini sideway, tinggal nunggu momentum. Kalau mau bagus, Silo breakout 9.000. Nah, nanti Silo ini kalau breakout 9.000, kemungkinan besar volume akan muncul dan bid offer-nya kemungkinan juga akan tebal ya. Tapi tunggu dia breakout 9.000. Selama di bawah sini ya masih menurut saya wait and see aja dulu ya. Tunggu Silo ini ada volume meningkat, bid offer tebal, baru bisa masuk cari kesempatan untuk mencari profit. Tapi kalau Bapak Ibu masuk sekarang, ini bisa dibawa lama. Ini lihat histori sebelumnya dari 4 Mei sampai Juli, hampir 2 bulan dia bergerak sideways, tektokan aja ya. Setelah dia mampu breakout, ini baru ada volume, terus kemudian tipis lagi. Ya ini mungkin digoreng aja oleh bandar, ada retail yang beli di atas terus dibawa turun, gak rela cut loss. Ya sekarang mungkin masih nyangkut dan terlihat uang terdiam di dalam dan gak gerak-gerak ya. Kuncinya trading di saham seperti ini, Silo ini, ya tunggu volume meningkat. Ya tunggu misalnya dia mampu breakout 9.000 dengan volume besar, ya coba ikutan. Cari kesempatan, cari profit 2-3%, udah out aja. Nanti kalau dia turun lagi, ya udah biarin. Jadi seperti itu ya. Untuk Silo ini nggak menarik sekarang untuk ditradingkan. Kalau mau untuk disimpan jangka menengah, jangka panjang, ya Bapak Ibu harus bisa baca laporan keuangan, baca fundamentalnya, analisa. Kalau cuman modal feeling doang, ya resikonya terlalu besar menurut saya. Jadi seperti itu untuk Silo. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BMAS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,43% ke harga 1030. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMAS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMAS ini lagi nggak ada volume. Dengan kondisi seperti ini, wait and see aja dulu BMAS, kecuali BMAS nanti bisa kembali breakout 1100. Kalau sudah tutup di atas 1100, bisa ada peluang menarik. Dengan kondisi seperti ini kan volume belum ada, dan juga ini terlihat tinggal nunggu momentum. Bisa aja ini gambarannya seperti ini, nanti dia membentuk penan, tinggal nunggu breakoutnya aja nih. Kalau dia mampu breakout, ya bisa rally. Tunggu di
atas. Nah, untuk BMS ini buy on breakout, kalau mau coba beli di sekarang takut ketinggalan karena namanya buy on breakout, bisa aja dia rally terus lupa dan ketinggalan. Ya kalau Bapak Ibu mau jaga dulu ya, yang penting BMS ini nggak jebol 1000 ya. Kalau dia jebol 1000 jual dulu sebaiknya. Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang ya seperti itu strateginya. Dengan target profit 1100, kalau mampu lewat ya bisa kembali ke 1200 menguji all time high-nya. Jadi seperti itu. Untuk BMS wait and see aja dulu ya. Menurut saya kalau mau coba ya silahkan, tapi ini disclaimer on. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Pipa yang hari ini ditutup naik 1,72% ke harga 1180. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pipa diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau menurut saya ini saham juga nggak menarik karena coba cek bid offer-nya tipis juga ya. Nih, mending hindari lah. Dan juga ini saham lambat gerak ya. Geraknya itu cuman kalau ada yang gerakin bandar. Nah, ini bandar nggak ada. Dan lihat bid offer-nya tipis, ya bisa-bisa sangkut kalau yang beli banyak. Nah, jadi seperti itu. Yang sudah punya ya bisa di hot. Pipa ini kalau dilihat ya, nih, ini ada supportnya di 1150. Ini jangan sampai dijebol. Kalau dijebol arahnya ke 1100. Jadi Pipa ini naik turunnya itu sekitar 50 poin. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah dan tetap hot ya hot aja selama Pipa ini bertahan di atas 1100 masih aman. Dan ya kuncinya Pipa ini 1250. Nih, kalau dia mampu breakout 1250 ada potensi untuk rally. Targetnya ya akan menguji all time high-nya di 1500 bahkan di 1600. Jadi kunci Pipa ini 1250 kalau di breakout rally. Ya, ini bisa di watchlist dan dilihat bid offer-nya. Nanti kalau Bapak Ibu yang bisa perhatikan ya, saat jam market, misalnya lihat Pipa ini, kalau Pipa nanti breakout 1250, lihat volumenya, lihat bid offer-nya, kalau tebal di 1000-an ya, pokoknya di atas 1000 ya bisa coba masuk. Dengan skenario kalau jebol 1200 dia force breakout, cut loss. Tapi kalau dia mampu rally dengan volume besar, bisa dibawa sampai 1000. Kalau dilihat historinya 1380 sampai 1400 dan menutup gapnya ini. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.